Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Samudra dengan NIM 0903 1182328008. Nah, di video ini aku akan membahas tentang komunikasi, yaitu membuat video kompal yang dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Nah, materinya itu sendiri diambil dari buku Workshop in a Book Communication Skill for IT Professional. Yuk simak sampai habis dan selamat menyaksikan. Pada bab pertama kita akan membahas yaitu mengenai communication training. Nah, sebenarnya komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi itu sendiri adalah jembatan penghubung dalam setiap kerjasama. Misalnya di dunia IT nih, nah kita nggak bisa kerja sendiri. Nah, kolaborasi ini penting sebagai kuncinya. Nah, komunikasi adalah lem yang merekat semuanya. Nah, di dalam komunikasi itu ada yang istilah namanya PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Nah, artinya kita harus terus memperbaiki cara kita berkomunikasi. Yang pertama, kita rencanakan bagaimana kita menyampaikan pesan. Nah, yang kedua, kita lakukan sesuai rencana. Nah, yang ketiga, kita cek apakah pesan kita dapat dipahami dengan benar. Nah, yang terakhir itu memperbaiki kekurangan agar lebih efektif ke depannya. Nah, siklus ini itu seperti belajar yang nggak pernah berhenti. Nah, contohnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, lanjut pada bab kedua yaitu mengenai governance to communication. Nah, dalam sebuah organisasi, komunikasi itu nggak boleh asal. Harus ada aturan main atau kebijakan yang mengatur supaya nggak salah paham. Nah, misalnya nih, struktur organisasi itu menentukan arah komunikasi dari atasan hingga ke bawah. Nah, ataupun sebaliknya. Nah, kebijakan ini membantu semua pihak untuk tanggung jawab dan cara menyampaikan informasi yang tepat. Nah, salah satu konsep penting dalam komunikasi yaitu 7C. Nah, 7C itu apa sih? Yaitu prinsip untuk memastikan komunikasi kita efektif dan bisa diterima dengan baik. Nah, yang pertama ada completeness. Nah, pesannya harus lengkap, jangan sampai ada informasi yang terlewat. Nah, yang kedua ada conciseness. Yang ketiga ada clarity, yaitu sampaikan pesan dengan jelas. Yang keempat ada concreteness, yaitu pesan harus spesifik, jelas, dan didukung oleh fakta. Nah, yang kelima itu ada courtesy. Nah, itu disampaikan dengan sopan dan menghargai penerima pesan. Yang keenam ada correctness, yaitu pesan disampaikan itu harus benar. Nah, yang terakhir yang ketujuh yaitu consideration, yaitu pahami audiens dan pastikan pesan relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, contohnya sendiri itu kalau kita ngasih instruksi ke teman sekelompok nih. Nah, pastikan pesannya itu lengkap, jelas, dan tanpa basa-basi, sopan. Nah, dengan begitu pesan yang kita sampaikan itu lebih mudah diterima oleh teman sekelompok kita. Nah, lanjut yaitu mengenai bab ketiga yaitu ada written communication. Nah, komunikasi tertulis itu penting banget, terutama di dunia kampus ataupun dunia kerja. Nah, misalnya kita meng-email untuk dosen atau atasan. Nah, kalau nggak tertata rapi, nah itu bisa fatal atau salah. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi tertulis yaitu gunakan bahasa yang formal sesuai konteks, hindari jargon yang nggak perlu, dan pastikan pesan tersampaikan dengan sopan. Misalnya, kalau mau ngirim email ke dosen, nah, pertama tuh kita harus pakai salam pembuka terlebih dahulu, semisal selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu. Nah, jangan langsung konsultasi kepada mereka. Nah, pastikan email tersebut enak dibaca, singkat tapi jelas dan tanpa basa-basi. Nah, contohnya bisa dilihat yaitu ada versi 2 email. Versi yang pertama tidak formal dan tidak jelas, yang kedua yaitu versi email yang jelas. Lanjut yaitu pada bab 4 kita mengenai listening and questioning for effective communication. Nah, komunikasi yang baik gak cuma soal berbicara, tetapi juga mendengarkan dan bertanya. Nah, sayangnya seringkali kita lebih fokus mau ngomong apa dibanding mendengar lawan bicara. Nah, listening itu sendiri kunci. Nah, kalau kita nggak mendengarkan dengan baik, pesan bisa salah diterima. Selain itu, gunakan pertanyaan seperti open-ended question atau disebut dengan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi lebih dalam. Nah, contohnya, kalau teman sekelompok bilang, saya nggak ngerti tugas ini. Nah, coba tanyakan bagian mana yang belum jelasnya daripada langsung memberikan jawaban. Lanjut
masuk ke bab kelima, yaitu mengenai telepon komunikasi atau komunikasi telepon. Telepon adalah salah satu media komunikasi yang banyak digunakan. Nah, terutama saat kita nggak bisa bertemu secara langsung dengan si pembicara. Nah, tapi nggak semua orang tahu bagaimana cara berbicara yang efektif melalui media telepon. Nah, tipsnya sederhana. Yang pertama, siapkan dulu apa yang mau kita bicarakan. Nah, yang kedua, jaga nada suara tetap ramah tetapi profesional. Nah, yang ketiga, pastikan kita paham kebutuhan lawan bicara. Nah, misalnya kalau lagi telepon customer service, jangan ngobrol terlebih dahulu, tetapi coba jelaskan masalahnya itu apa, dan masalahnya itu dijelaskan secara jelas dan tenang. Ada bab ke 6 mengenai face to face communication. Nah, tatap muka adalah cara komunikasi yang paling langsung, tetapi seringkali orang lupa bahwa bahasa tubuh juga berperan penting pada komunikasi tatap muka. Nah, komunikasi tatap muka itu sendiri melibatkan banyak hal untuk komunikasi nonverbal. Contohnya, postur tubuh, ekspresi wajah, dan cara kita menyapa orang lain seperti jabat tangan sebelum waktu bertemu. Misalnya, senyum saat kita berbicara menunjukkan bahwa kita terbuka dan bersahabat. Tetapi hati-hati, gestur seperti menyilangkan tangan bisa dianggap juga sebagai defensif. Nah, masuk ke bab 7 mengenai showcasing dan presentation. Nah, presentasi seringkali bikin kita tuh gugup. Nah, tapi sebenarnya ini kesempatan buat kita menunjukkan ide kita. Yang penting yaitu persiapan matang dan penuh. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan presentasi. Yang pertama yaitu kita harus memahami tujuan presentasi kita tuh apa sih. Nah, yang kedua, kita mengenali audiens terlebih dahulu. Misal, audiens kita tuh apa? Jadi agar kita bisa menjelaskan materi untuk apa sih kita menjelaskan materi untuk audiens, untuk anak-anak atau orang remaja atau orang dewasa. Nah, yang ketiga tuh kita membuat slide yang menarik, tidak penuh tulisan tetapi gambar, dan kita menjelaskan poin-poinnya secara dan tanpa melihat PowerPoint. Nah, yang terakhir itu ada melatih penyampaian. Nah, kalau gugup, coba tarik nafas dalam-dalam dan fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens agar rasa gugup kita tuh menurun. Nah, lanjut pada bab ke-8 yaitu mengenai report, proposal, and business case. Nah, dalam dunia kerja ataupun pada tingkat perkuliahan, laporan dan proposal adalah dokumen yang sering digunakan untuk menyampaikan ide atau hasil kerja yang kita buat. Nah, laporan itu sendiri harus punya struktur yang jelas, misalnya mulai dari pendahuluan, data mendukung, hingga kesimpulan. Nah, proposal bisnis juga sama pentingnya. Pastikan ada yang namanya analisis masalah, solusi yang ditawarkan, dan manfaatnya. Nah, contoh sederhananya yaitu kalau kita bikin laporan untuk laporan organisasi misalnya. Nah, mulai dari tujuan acaranya, hasilnya, dan evaluasinya itu sendiri. Nah, jadi itu dia beberapa materi penting mengenai komunikasi. Nah, mulai dari mendengarkan, menulis, hingga presentasi. Nah, semuanya punya peran besar dalam kesuksesan kita, baik dalam dunia kampus maupun dunia kerja. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Apabila perkataan atau kata-kata yang saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.